Begitu juga dari sisi error, memang harus diakui bahwa errornya ini sangat banyak untuk kedua tim dan banyak volley-mania yang menuliskan komentarnya di media sosial bahwa ini adalah perang error di antara kedua tim karena Jakarta Posivo Poluan itu melakukan 30 error, sedangkan untuk Jakarta Electric PLN itu melakukan 31 error sepanjang pertandingan hari ini. Error yang dilakukan oleh kedua tim sebenarnya bisa dikatakan turun dibandingkan pertandingan sebelumnya. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, Jakarta Electric PLN berada di posisi yang sangat terjepit, sangat kritis, dan sangat tidak menguntungkan setelah dikalahkan oleh Jakarta Popsivo Poluan dengan skor 3-2 di Final Four Proliga 2025 di seri Kediri pada hari ini. Kekalahan ketika menghadapi Jakarta Popsivo Poluan membuat Jakarta Electric PLN saat ini berada di posisi juru kunci atau di posisi paling bawah di klasemen sementara Final Four Proliga 2025 sekaligus akan memperberat langkah mereka untuk setidaknya atau minimal mendapatkan satu tiket ke final Proliga 2025. Sedangkan di sisi lain Jakarta Popsivo Poluan semakin perkasa karena saat ini Madison Kingdom dan kawan-kawan berada di posisi pertama atau ada di puncak klasemen Final Four Proliga 2025. Pertandingannya sangat menguras emosi, sangat menguras tenaga, sangat menguras adrenalin, tidak hanya dari para pemain di tengah lapangan atau dari para ofisial, tapi juga para volley-mania, para fans volley Indonesia, khususnya para penggemar Jakarta Electric PLN dan juga Jakarta Popsivo Poluan. Karena apa? Permainan kedua tim ini bisa dikatakan seimbang di tengah lapangan dan kita bisa melihatnya dari sisi statistik atau dari sisi angka-angka yang didapatkan oleh para pemain dari kedua tim. Untuk attack sendiri di pertandingan hari ini, Jakarta Popsivo Poluan itu mendapatkan 61 poin dari 155 percobaan. Sementara itu untuk Jakarta Electric PLN berhasil mendapatkan 60 poin dari 146 attempt. Begitu juga dari sisi blok karena ya bisa dikatakan seimbang. Jadi untuk Jakarta Popsivo Poluan sendiri mendapatkan 6 poin dari blok, sementara Jakarta Electric PLN berhasil mendapatkan 7 poin dari blok. Untuk ace atau untuk serve sendiri ini bahkan imbang angkanya atau statistiknya karena kedua tim itu sama-sama mendapatkan 6 poin dari serve atau dari ace di pertandingan Final Four Proliga hari ini. Begitu juga dari sisi error, memang harus diakui bahwa errornya ini sangat banyak untuk kedua tim dan banyak volley-mania yang menuliskan komentarnya di media sosial bahwa ini adalah perang error di antara kedua tim karena Jakarta Posivo Poluan itu melakukan 30 error, sedangkan untuk Jakarta Electric PLN itu melakukan 31 error sepanjang pertandingan hari ini. Error yang dilakukan oleh kedua tim sebenarnya bisa dikatakan turun dibandingkan pertandingan sebelumnya. Salah satunya adalah Jakarta Popsivo Poluan yang ketika menghadapi Gresik Petrokimia di pertandingan sebelumnya mereka melakukan 32 error. Begitu juga dengan Jakarta Electric PLN karena di pertandingan ketika mereka dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Induro, saat itu mereka Jakarta Electric PLN itu melakukan 34 error. Tapi berbagai kesalahan atau berbagai error itu menjadi penentu bagi kedua tim sehingga akhirnya mendapatkan hasil yang berbeda karena apa? Kesalahan atau error di fase yang sangat krusial ini, di fase yang sangat penting ini tentu saja tidak bisa ditoleransi karena apa? Ketika sebuah tim melakukan kesalahan, tentu saja lawan bisa memberikan hukuman yang berat dan hal itu sudah terjadi bahwa error-error yang dilakukan oleh kedua tim ini tentu saja harus diperbaiki oleh pelatih dari Jakarta Electric PLN dan juga oleh Jakarta Popsivo Poluan. Untuk Jakarta Popsivo Poluan sendiri, sebenarnya meskipun menang, mereka masih mendapatkan kritikan atau masih mendapatkan sorotan dari para volley-mania. Salah satunya adalah dari sisi receive, karena apa? Receive dari para pemain Jakarta Popsivo Poluan di pertandingan hari ini dianggap tidak maksimal dan hal itu tentu saja merugikan bagi Jakarta Popsivo Poluan sendiri untuk menghadapi seri di Semarang dan juga untuk seri di Solo besok. Sementara itu untuk Jakarta Electric PLN sendiri memang banyak volley-mania yang menganggap bahwa peran setter dari Electric itu tidak maksimal dan
umpan-umpan yang dikasihkan oleh setter terhadap hitter dari Jakarta Electric PLN, yaitu seperti Kelsey Robinson Cook dan juga Polina Simanova, ini membuat mereka itu akhirnya kesulitan untuk mengolah bola atau untuk melepaskan spike yang bisa mendatangkan poin bagi Jakarta Electric PLN. Sebenarnya memang Jakarta Electric PLN ini datang ke seri Kediri ini dengan membawa 3 setter. Jadi selain Dewi Intan, mereka juga membawa Magda dan juga membawa Ameida. Tapi di pertandingan hari ini, Dewi Intan itu mendapatkan porsi yang sangat banyak. Ya wajar lah, karena kan Dewi Intan ini kan merupakan setter utama dari Jakarta Electric PLN. Sedangkan untuk Ameida sendiri itu justru tidak dimainkan, sedangkan untuk Magda itu dimainkan hanya dalam waktu yang sebentar saja. Terlepas dari error atau terlepas dari berbagai kesalahan, memang harus diakui bahwa ya sekali lagi peran pemain asing di Jakarta Electric PLN dan juga di Jakarta Popsi Football ini sangat dominan. Untuk Jakarta Popsi Football sendiri, untuk statistiknya itu adalah untuk Jessica Prusik itu menjadi top skor setelah dirinya mencetak 26 poin. Jadi dari 26 poin itu 21 diantaranya berasal dari attack dan 5 lainnya itu berasal dari serve. Sedangkan di posisi kedua itu adalah Madison Kingdon yang mencetak 22 poin, jadi 21 diantaranya itu berasal dari attack, dan 1 poin lainnya itu berasal dari blok. Untuk Arsela sendiri ini juga tampil gacor karena dirinya mencetak double digit sepanjang pertandingan hari ini, yaitu 12 poin dan semuanya itu berasal dari attack. Untuk para pemain dari Jakarta Electric PLN ini sebenarnya juga cukup baik. Karena apa? Untuk Kelsey Robinson Cook sendiri ini berhasil menjadi top skor di pertandingan hari ini walaupun Electric kalah. Jadi Kelsey Robinson Cook yang merupakan pemain voli timnas Amerika Serikat itu mendapatkan 27 poin, 25 poin diantaranya itu berasal dari attack dan 1 dari blok serta 1 lainnya itu dari serve. Di posisi kedua atau di bawahnya itu adalah Polina Simanova yang mencetak 22 poin dan semuanya itu berasal dari attack. Di posisi ketiga adalah Devika yang mencetak 10 poin, 7 diantaranya dari attack, kemudian 1 blok dan 2 poin lainnya itu disumbangkan oleh Devika dari sisi serve. Ya, sekali lagi harus melakukan pembenahan karena apa? Persaingan semakin ketat, terutama untuk Jakarta Electric PLN yang saat ini posisinya sangat kritis, sangat terjepit. Harus berubah lah pokoknya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang pertandingan hari ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Pro Liga berjalan lancar. Jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia agar Timnas Indonesia berprestasi, tidak hanya juara SEA Games tapi berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.